Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatun Zikria dengan NPM 22811010299. Saya mahasiswi psikologi Universitas Islam Riau semester 4. Nah, saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara plus praktikum. Saya di sini tidak sendiri, saya dengan boleh perkenalkan dirinya. Kenalkan, nama aku Fania Salsabila. Aku dari Universitas Muhammadiyah Riau. Oh, Universitas Muhammadiyah Riau. Boleh tahu jurusannya apa? Aku dari jurusan Sistem Informasi. Sistem informasi itu tentang apa ya kalau boleh tahu? Sistem Informasi itu belajar tentang programming atau biasanya kalian tahu dengan coding. Itu tuh gabung sama manajemen. Jadi kayak bisa manajemen sistem informasi atau manajemen bisnis. Jadi yang bedain sama teknik informatika itu, sistem informasi itu ada belajar bisnisnya. Hari ini Fania bersedia tidak menjadi subjek saya dalam metode wawancara kali ini? Bersedia. Kalau bersedia boleh diisi terlebih dahulu ini. Boleh dibaca terlebih dahulu dan boleh tanda tangannya di sini. Oke, baik, sudah mengisi inform konsen. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Fania terkait judul saya, yaitu keterampilan komunikasi interpersonal pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kebetulan sekali dia mahasiswa Muhammadiyah Riau. Nah, kalau boleh tanya, gimana sih kabarnya hari ini? Kabar aku sebenarnya kurang baik karena hari ini Pekanbaru panas banget. Iya ya, Pekanbaru akhir ini panas banget gak sih? Kayak hari ini panas banget. Panasnya sampai menusuk tulang. Iya, betul. Nah, kalau kesibukan kamu akhir-akhir ini apa sih selain jadi mahasiswa yang kayak yang masuk kelas dan lain-lain? Selain kuliah, aku paling sibuk di organisasi sih, karena aku kebetulan juga ikut himpunan mahasiswa sistem informasi di kampus. Kalau himpunan gitu tuh ada divisi atau apanya, boleh diceritain divisi apa, bagaimana? Divisinya ada banyak sih, ada divisi kaderisasi, ada divisi bisnis, ada divisi kominfo, ada divisi minat dan bakat, sama divisi kerohanian. Kebetulan aku di divisi bisnis. Kalau divisi bisnis tuh ngapain aja sih sebenarnya? Kalau di divisi bisnis biasanya yang nyari dana hima gitu. Kayak aku biasanya kesehariannya jaga sidang sih, karena itu proker mingguan. Jadi kalau misalnya ada sidang, aku yang bantu buat memperlancar jalannya sidang gitu. Biasanya itu sidang-sidang apa sih kalau boleh tahu? Sidang-sidang kayak sidang ujian proposal, sidang ujian kerja praktek, sama sidang seminar hasil.
Oh, jadi kalau lagi berorganisasi kayak gitu, Fania capek nggak sih? Atau punya cara untuk membagi waktu atau bagaimana? Boleh diceritain? Kalau capek sih pasti capek ya, karena kadang apa kayak kuliah sibuk, organisasi juga lagi sibuk-sibuknya. Cuma kalau aku biasanya kayak kalau misalnya tergantung prioritasnya yang mana sih. Kalau misalnya kuliah lagi nggak bisa ditinggal, aku bakal izin dulu sebentar di organisasi, kayak izin nggak hadir rapat, atau misalnya izin nggak bisa jadi panitia dulu. Oh. Sistem informasi itu susah nggak sih jurusannya atau gimana? Boleh diceritain sih pengalamannya selama 4 semester ini. Kalau sistem informasi itu susah apa enggaknya tergantung individunya sih ya. Cuma kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya nggak pernah punya basic di komputer mungkin agak susah, karena kan namanya juga kita kuliah ya, pasti diajarin dari nol sih kalau misalnya ngoding. Cuma kalau misalnya basic komputernya itu emang udah harus tahu. Jadi kalau misalnya kayak nggak pernah megang komputer pasti agak kesusahan sih. Terus kalau misalnya kita emang minatnya udah di sana pasti gampang-gampang aja. Berarti Fania emang minat ke sistem informasi atau ke komputer gitu? Awalnya sih dulu enggak ya, cuma karena diarahinnya sama keluarga ke sana, jadi aku ngerasa kayak nggak ada salahnya nyoba, karena makin lama juga makin suka sih. Oh, berarti awalnya cuma gara keluarga ya? Sebenarnya Fania pengen apa sih sebelum masuk ke sistem informasi ini? Dulu sebenarnya aku dari SMA, karena aku dulu SMK-nya jurusan manajemen bisnis, jadi aku mikir buat lanjutin ke manajemen bisnis juga, cuman karena nggak lulus. Oh, Jadi ya udah, keluarga juga ngarahinnya ke sistem informasi aja. Dan setelah aku pelajari, ternyata sistem informasi itu nggak pure komputer gitu, jadi aku merasa kayak oke lah, aku juga nggak yang nggak tahu basic komputer gitu, jadi aku oke. Kalau aku boleh tahu, sistem informasi ini kita bakal kerja di mana sih? Kalau sistem informasi itu kerjanya bisa di kantor sih kayaknya, kayak jadi Iya. programmer bisa, jadi data analis bisa, jadi admin database bisa, banyak sih. Oh iya. Nah, kalau hubungan kamu di pertemanan di kampus itu gimana sih? Boleh ceritain dulu sebelum kita masuk ke wawancara nih. Kan judul aku tentang komunikasi interpersonal. Nah, Aku sama teman-teman aku hubungannya baik, kami setiap hari bareng, kalau misalnya di kampus pasti bareng. Kami juga seorganisasi, aku kan punya geng, jadi kami Iya. segeng itu masuk himpunan. Oh, Aku juga berbaur dengan baik sama teman-teman kelas aku, teman-teman kampus aku, sama teman organisasi aku juga. berarti komunikasi sama teman-teman atau komunikasi antar individu tuh baik lah, lumayan ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan wawancara saya. Nah, pada pertanyaan pertama ini, bagaimana sih perasaan kamu jika diberi masukan oleh temanmu? Kalau dikasih masukan sama teman, jujur kadang aku nggak terima, karena aku jujur orangnya agak anti kritik. Tapi kalau misalnya ngomongnya baik, terus halus gitu, terus nggak yang mengkritik aku di depan banyak orang, yang kritik aku secara individu, aku terima sih. Aku bakal belajar dari masukan itu. Kapan sih kamu dapat menerima saran-saran dari orang lain? Aku bisa nerima saran tuh biasanya kalau aku minta sih. Kalau tiba-tiba dibilang kayak aku agak kurang senang biasanya. Nih, bagaimana sih tanggapan kamu menanggapi kritik dari orang lain? Tanggapan aku biasanya kayak tergantung sih. Kalau misalnya kritikannya yang nggak membangun gitu, aku biasanya cuekin aja, malah kadang aku diemin gitu. Tapi kalau misalnya kayak membantu aku bakal berterima kasih. Oh, berarti orang-orang seperti apa sih yang nggak kamu terima tuh kritikannya, kayak di situasi seperti apa atau bagaimana?
Biasanya kalau misalnya kayak aku lagi, contohnya kalau misalnya habis berorganisasi kan pasti orang-orang di organisasi itu kayak suka saling mengomentari kan ya. Iya. Jadi kalau misalnya habis berorganisasi itu kayak habis ada event, terus kayak kita tuh kan pasti capek banget kan. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh aku biasanya dikasih masukan tuh aku agak marah gitu. Jadi biasanya aku nggak terima sih kalau kayak gitu. Oh, gimana caranya mengelola emosi waktu lagi dikritik sama orang-orang? Biasanya aku iyain aja sih, terus aku diemin orangnya karena aku jujur orangnya agak ngambekan. Terus kalau misalnya udah nggak bisa ditahan gitu, aku biasanya nangis sih. Nah, mengapa nih kamu biasanya nerima saran dari orang lain? Kenapa gitu? Supaya ini sih, kalau misalnya aku merasa butuh masukan gitu, kalau kayak pengen mengembangkan diri aku gitu, jadi aku Oke, kita lanjut. Nih, bagaimana sih perasaan kamu jika informasi yang kamu dapat nih belum tahu sama orang lain atau teman-teman kamu? biasanya perasaan aku ngerasa kurang oke sih kalau kayak gitu. Oh. Di saat apa sih kamu memberikan informasi kepada orang lain? Aku biasanya ngasih informasi ke orang lain itu kalau pertama kalau ditanya sih, Iya. yang kedua kalau misalnya aku merasa informasi ini butuh buat dikasih tahu ke orang lain, jadi aku kasih tahu. Ya kalau misalnya kayak nggak terlalu penting, biasanya aku simpan sendiri sih. Oh, oke. Nah, kalau informasi yang kamu tahu tersebut sedikit sensitif, apakah kamu akan tetap memberitahu temanmu atau tidak? Kalau agak sensitif biasanya enggak, atau mungkin aku kasih tahu tapi bahasanya agak aku perhalus sedikit, atau mungkin agak aku kurangin sih, karena beberapa teman aku juga nggak bisa terima informasi mentah-mentah gitu, jadi kayak suka sedih sendiri gitu mereka. Nah, kalau teman kamu lagi sedih kayak gitu, biasanya kamu ngapain? Karena teman aku tuh tipe yang nggak terlalu suka dihibur, biasanya aku diamin sih. Tapi kalau misalnya dia kayak aku merasa dia lagi butuh dihibur, biasanya aku temenin dia nangis, terus aku tenangin gitu. Oh. Nih, kadang kan kita ketemu orang banyak ya di luar sini. Nah, bagaimana kamu merespon orang asing yang bertanya tiba-tiba kepada kamu? Tergantung pertanyaannya apa sih. Kalau misalnya dia nanya baik-baik terus pertanyaannya masih sopan, aku jawab dengan baik juga dong. Kalau misalnya kalau dia menanyain aku tuh tiba-tiba yang gak sopan gitu, aku diemin sih kayaknya. Kadang banyak ya orang-orang asing yang tiba-tiba random gitu nanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang asing terus ngajak kamu berkomunikasi tersebut, perasaan kamu gimana sih? Kalau misalnya maksudnya untuk sekedar bertanya, perasaan aku biasa aja sih. Tapi kalau misalnya kenalan, mungkin aku bakal agak seneng karena aku suka berteman sama orang baru. Oh, berarti kamu langsung merespon ya untuk kalau dia bertanya atau mengajak berkenalan gitu. Nah, kan kadang kalau kita berkomunikasi dengan orang lain harus percaya nih sama kita. Nah, bagaimana sih strategi kamu untuk membangun kepercayaan orang lain supaya mau berkomunikasi dengan kamu? Kalau untuk membangun kepercayaan orang lain itu biasanya aku mulai dari diri aku sih, kayak aku yang mulai cerita gitu. Jadi kalau misalnya udah saling tukar cerita gitu kan, pasti pelan-pelan kepercayaan itu tumbuh sendiri kan. Jadi kayak gitu. Kita lanjut ya. Bagaimana kamu menunjukkan empati kepada temanmu? Biasanya aku kayak kalau misalnya aku merasa dia butuh pertolongan, kan ada beberapa orang yang kalau misalnya dia butuh pertolongan tapi nggak mau minta tolong, aku yang peka sendiri gitu, aku yang tolongin. Atau kalau misalnya dia mau kemana-mana aku temenin gitu kalau aku bisa. Nah,
Bagaimana perasaanmu kalau mendengar orang lain atau temanmu nih kayak cerita tentang kesedihannya atau tentang perasaannya saat itu? Perasaan aku kadang kalau misalnya ceritanya sedih banget gitu, aku pasti ikut sedih sih. Aku kadang ngerasain apa yang mereka rasain gitu. Cuma kalau misalnya kalau posisinya aku lagi capek gitu, terus teman aku cerita sedih mulu, apalagi yang ceritanya itu aja, pasti aku bakal stres sendiri juga sih, karena aku ngerasa kayak energi negatifnya juga ikut ke aku gitu. Tapi di sisi lain aku juga seneng sih kalau mereka cerita sedihnya gitu, bukan karena sedihnya ya, tapi karena mereka seolah-olah kan percaya sama aku, jadi aku seneng bisa jadi tempat berbagi mereka. Oh, iya. Nah, kadang nih kita sering kan lihat teman-teman kita yang kesulitan, tapi dia tuh nggak ngomong secara langsung. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat pasti kayak, ih kayaknya dia lagi sedih gitu kan. Nah, bagaimana tanggapanmu sama teman yang tidak mengungkapkannya secara langsung? Eh, Tanggapan aku biasanya, aku karena dia nggak cerita, jadi aku juga ngehimburnya tuh diam-diam juga sih. Jadi kayak misalnya aku beliin makanan kesukaan dia, atau aku kalau dia mau kesini aku tawarin gitu, kayak kayak dia pernah ngomong aku pengen kesini deh, biasanya aku tawarin lagi gitu, kayak kita kesini yuk, kayak gitu. Nah, kamu sering nggak sih dijadiin tempat cerita sama teman-teman kamu? Sering sih lumayan ya, cuma karena aku tipe yang agak lawak gitu, jadi orang-orang kadang nggak mau cerita ke aku, mungkin karena mereka mikirnya aku kurang dewasa, jadi aku kadang dijadiin teman cerita tapi kadang enggak. Tapi kalau kadang sih nggak terlalu, kadang sih, kadang banyak sih yang cerita. Berarti apakah kamu kalau dengar temanmu tuh langsung merespon dengan baik atau enggak? Di saat misalnya tidak mood atau apa gitu? Kalau misalnya lagi nggak mood, tentu respon aku kurang bagus ya. Cuma kalau misalnya lagi biasa aja, aku berusaha buat merespon sebaik mungkin sih. Apakah yang kamu lakukan jika temanmu nggak paham nih sama cerita yang kamu ceritain? Bagaimana, apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya kurang pahamnya baru sekali, bakal aku ceritain ulang sih, tapi bahasanya mungkin aku jelasin pakai bahasa yang agak beda gitu, bahasa yang lebih mudah dipahami. Cuma kalau misalnya udah aku ceritain lagi masih nggak paham, kayaknya aku bakal bilang ya udah deh, nggak apa-apa, lupain aja gitu. Nah, yang dijadiin tempat cerita tadi tuh senang nggak sih kamu dijadiin tempat cerita sama teman-teman kamu? Apa pertanyaannya? Bagi perasaan kamu jika dijadiin tempat cerita oleh teman kamu? Aku jujur seneng sih, karena mereka kan percaya sama aku jadinya kan ya. Cuman ya gitu, kadang kalau misalnya terlalu sering dijadiin tempat cerita, aku ngerasa kayak capek sendiri gitu loh, apalagi kalau misalnya kita posisinya juga lagi capek batin gitu kan. Pasti kurang suka kalau misalnya dapat cerita sedih lagi. Nah, bagaimana sih tanggapan kamu di saat temanmu nih atau orang lain lagi cerita terus ekspresi wajahnya atau bahasa tubuhnya jadi beda nih, tiba-tiba ada perubahan gitu? Kalau misalnya kayak gitu, kayaknya aku mungkin ceritanya bakal aku cut aja sih, kayak udah sih segitu aja, mungkin kayak ceritanya kayak gitu, kayak nggak aku lanjutin lagi sih, karena aku kurang suka. Aku pengen kalau misalnya aku cerita tuh orang tuh juga ikutan excited sama ceritaku gitu, jadi pengen ikut dengerin gitu. Nah, bagaimana cara kamu mendengarkan orang lain di saat orang lain ingin bercerita? Kayak bagaimana sih cara kamu mendengarkannya? Kalau misalnya cara aku dengerin orang lain tuh, tentu aku dengerin dengan baik. Aku ajak duduk bareng, atau aku ajak jalan-jalan yang bisa bikin dia cerita gitu. Kapan sih kamu menanggapi nih cerita-cerita yang sudah temanmu ceritakan? Biasanya aku nanggapinnya langsung sih, habis mereka cerita langsung aku tanggapin, nggak pernah nunggu-nunggu sih. Oh iya. Nih, bagaimana sih cara kamu untuk memastikan temanmu bahwa kamu memahami maksud atau cerita
yang dia ceritakan, bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tapi kamu paham nih sama sisi ceritanya, bukan sekedar mendengarkan aja. Aku kalau kayak gitu biasanya dari omongan aku sih. Biasanya aku bilang aku ngerti-ngerti kayak, terus aku kalau misalnya relate sama aku, biasanya aku bilang aku sumpah pernah kayak kau kayak gitu. Nah, setiap kita berteman pasti punya nggak sih perbedaan pendapat nih. Nah, bagaimana cara kamu menangani perbedaan pendapat kamu tuh dan temanmu? Kalau aku biasanya aku respect pendapat mereka sih. Uh, tapi tetap aku jelasin pendapat aku berbeda itu kenapa. Teman aku juga biasanya kayak gitu, kalau misalnya beda pendapat dia nge-respect aku gitu. Jadi kami sama-sama saling respect aja sih kalau beda pendapat. Tapi nggak jarang kalau misalnya kami beda pendapat yang sampai berdebat yang bikin emosi gitu, kadang kami juga ngambek-ngambekan gitu, tapi biasanya selesai juga cuma sehari. Apa sih biasanya yang bikin ngambek-ngambekan gitu kira-kira? Biasanya kalau kami sama-sama ngeras sih, kayak misalnya dia berpendapat A kayak gini, aku berpendapat si A kayak gitu, terus aku ngebelain si A tuh kayak sampai parah kali, dia pun mempertahankan opininya juga. Biasanya kayak gitu kan, jadi bikin debat yang emosi gitu kan. Terus kalau misalnya udah debat yang emosi gitu, aku juga kayak sering ya udahlah gitu. Gimana sih biasanya kamu memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain? Biasanya di mana ini maksudnya tempatnya? Atau kayak forum organisasi atau lain-lain gitu? Di forum organisasi sering sih. Kadang kalau misalnya di forum organisasi itu karena aku tahu sifat teman-teman aku, jadi kayak kadang aku langsung ngalah aja. Cuma kalau misalnya aku merasa itu harus dibetulin, aku ngeras sih. Kalau di forum organisasi gak jarang juga pas posisinya kita lagi have fun bareng. Kadang kalau misalnya lagi ceritain seseorang gitu kan, kadang kan beda pendapat juga, jadi kayak di situ juga bisa beda pendapat. Nih, bagaimana sih perasaan kamu jika temanmu atau orang lain yang kamu ajak berkomunikasi ternyata tidak memiliki motivasi nih untuk diajak berkomunikasi dengan kamu? Kalau kayak gitu biasanya aku juga enggan sih ngajak komunikasinya. Jadi kayak yaudah, kalau misalnya dia nggak mau, aku juga nggak mau gitu. Aku nggak tipe yang maksain sih. Cuma kalau misalnya itu kayak tipe yang harus banget dikomunikasiin, kayaknya aku yang bilang aja, terus tanggapan dia tuh terserah, ya udah aku bodo amat juga. Bagaimana nih cara kamu untuk menghargai orang lain saat berkomunikasi? Biasanya aku dengerin dengan baik. Kalau misalnya dia cerita tuh aku nggak main HP atau nggak sibuk dengan yang lain. Jadi aku kalau misalnya dia lagi cerita, aku dengerin, aku perhatiin dengan baik. Kapan nih kamu mulai merasa tidak dihargai jika sedang berkomunikasi? Aku ngerasa nggak dihargain tuh paling parah. Kalau aku merasa paling nggak dihargain tuh kalau misalnya aku lagi cerita atau aku lagi ngomong gitu, terus teman aku tuh main HP atau sibuk dengan yang lain, atau malah lebih parahnya lagi malah ngobrol sama teman yang lain gitu. Aku nggak ngerasa dihargain banget sih. Nah, kadang kita tuh suka ngomong yang negatif gitu ya. Nah, bagaimana cara kamu menciptakan komunikasi yang positif sama temanmu atau orang lain? Cara aku menciptakan komunikasi yang positif itu biasanya kayak ya kurang-kurangin yang negatifnya aja sih. Jadi kayak kalau misalnya menurut aku negatif, nggak aku omongin gitu. Cuma kan kadang keceplosan, terus ya udah. Kapan sih kamu merasa tidak bagaimana kamu menanggapi perasaanmu saat berkomunikasi dengan orang lain tapi dia tidak memiliki kepentingan yang sama, seperti dia hanya ingin dianya saja gitu? Jujur kalau misalnya sama orang yang kayak gitu, aku jadi males ngobrol bareng sih. Aku jadi kayak enggan buat ngobrol sama dia. Tapi kalau misalnya keadaannya terpaksa,
ya udah aku dengerin aja. Cuma kalau misalnya aku tahu dia orangnya kayak gitu, aku nggak cerita sih, jadi aku biarin aja dia yang cerita. Cuma kalau misalnya posisinya aku baru tahu, mungkin aku bakal diem aja sih, kayak oh ya udah cukup tahu aja gitu. Nah, ini bagaimana pendapatmu saat orang lain menganggap jika komunikasi denganmu itu tidak berharga? Pendapat ya, pendapat aku jahat sih karena kayak aku jujur nggak pernah ngerasa kalau komunikasi dengan orang lain itu nggak berharga. Siapapun orangnya menurut aku berharga sih. Cuma kalau misalnya dia sampai mikir kayak gitu, berarti dianya emang nggak suka sama aku kan. Jadi kayak oke, kalau misalnya kamu mikir kayak gitu, aku nggak bakal komunikasi sama kamu. Nih, bagaimana sih pendapatmu mengenai orang yang memiliki kepuasan hidup saat berkomunikasi dengan orang lain? Kayak ada kan orang-orang yang dia tuh merasa hidup aja gitu kalau misalnya komunikasi dengan orang lain, malahan kalau dia diam malah jadi kayak apa sih gitu kan. Nah, gimana sih pendapat kamu melihat orang-orang yang kayak gitu? Jujur aku orangnya kayak gitu sih. Aku lebih suka ngobrol sama orang-orang lain daripada diem di rumah. Jadi aku lebih suka keluar terus berinteraksi sama orang-orang. Pendapat aku ya aku ngerasa relate aja sih kalau kayak gitu. Jadi kayak berarti kita sama-sama punya kesamaan gitu. Jadi mungkin kita bisa berteman. Nah, bagaimana cara kamu agar tidak terjadi perselisihan komunikasi nih antara kamu dengan temanmu atau orang lain? Jujur aku buat hindarin perselisihan itu aku biasanya ngalah sih. Aku sering ngalah orangnya. Aku merasa kayak kalau misalnya aku tahu ini bakal jadi selisih paham, aku bakal kayak oke deh, nggak bakal aku bilang gitu. Jadi kayak aku kebanyakan ngalah juga. Aku orangnya mikir sih kalau misalnya mau bertindak sesuatu. Nih, bagaimana cara kamu merespon perselisihan komunikasi yang terjadi di sekitarmu tidak melibatkan kamu? Aku jujur kalau misalnya kayak gitu, aku nggak terlalu pengen ikut campur sih, karena aku merasa kita udah sama-sama gede, jadi aku nggak perlu ikut campur karena aku takutnya tambah runyam kalau misalnya aku ikut campur. Tapi kalau misalnya posisinya mereka sama-sama teman aku bakal sama-sama temenin aja, kayak diam-diam ngajak mereka bareng lagi gitu, tapi nggak yang terang-terangan gitu. Jadi aku nggak maksain mereka buat bareng lagi, cuman aku berharapnya sambil diam-diam membantu lagi supaya bisa baikan. Menurut kamu penting nggak sih rasa nyaman itu untuk berkomunikasi? Penting sih. Kalau misalnya kita nggak nyaman kan tentu nggak banyak juga yang bisa kita omongin jadinya gitu. Jadi kalau kenyamanan itu penting sih menurut aku. Bagaimana tanggapan kamu nih tentang orang lain yang tidak menciptakan rasa nyaman tersebut saat berkomunikasi? Tanggapan aku jujur kayak aku jadi nggak pengen temenan lagi sih sama dia, jujur. Jadi kayak aku agak pemilih kan kalau berteman. Jadi kalau aku tuh milih buat yang nyaman aja sama aku, terus yang aku juga nyaman sama mereka. Jadi kalau misalnya mereka bikin aku nggak nyaman, mungkin aku nggak bakal berteman lagi sih sama mereka, kayak cukup sekali gitu. Nah, kadang selain rasa nyaman ada nih rasa malu. Pernah nggak sih rasa malu ingin berkomunikasi dengan orang lain? Pernah sih. Aku tuh tipe yang kalau misalnya di lingkungan baru, kayak masuk sekolah baru, kampus baru, aku tuh jadi malu gitu buat berkomunikasi, apalagi kalau posisinya aku tuh sendiri gitu. Nah, gimana sih cara menghilangkan rasa malu tersebut? Kalau aku jujur aku paksain aja sih. Kayak aku mikirnya kalau misalnya apalagi kalau posisinya di lingkungan kampus atau lingkungan sekolah, kalau misal aku mikir kayak aku nanamin mindset aja kalau misalnya aku nggak mulai ngomong, aku nggak bakal dapet teman untuk 4 tahun kayak gitu. Jadi aku nge-push diri aku aja. Nah, kadang rasa malu, rasa khawatir tuh timbul juga nggak sih selain rasa malu tersebut? Jujur aku orangnya takut banget buat ditolak. Kayak misalnya aku udah ngajak ngobrol nih tapi responnya kurang baik, aku takut digituin sih biasanya kalau dari komunikasi sama orang baru tuh.
Berarti biasanya timbul rasa khawatir tuh saat-saat orang baru lah ya komunikasi. Nah, kadang rasa khawatir ini terlihat gitu kan sama orang lain. Nah, bagaimana cara kamu agar rasa khawatir tersebut tidak terlihat nih biar orang lain juga mau nih open dengan kamu kira-kira? Biasanya aku kalau kayak gitu aku berusaha nenangin diri sih. Jadi kayak cara aku nenangin diri tuh biasanya aku tarik nafas panjang terus mikir yang baik-baik. Kalau misalnya ya nggak apa-apa kalau untuk berkenalan sama orang-orang baru, karena kan kita posisinya sama-sama baru kenal gitu. Terus aku juga biasanya supaya orang lain open tuh aku juga harus open kan. Jadi aku harus, karena aku yang mulai, jadi aku harus lebih sokap sih. Menurut kamu tertarik pada komunikasi itu baik nggak sih? Kayak kalau kita ingin berkomunikasi itu kita harus tertarik nih sama orang lain. Baik sih, kalau misalnya kita nggak punya ketertarikan sama orang, kan ada juga orang yang nggak tertarik buat berkomunikasi kan ya. Jadi menurut aku kayak kalau kayak gitu jadi susah sih. Kayak kita ngapa-ngapain pasti butuh orang lain, jadi rasa punya ketertarikan kayak gitu tuh baik sih menurut aku. Kapan nih kamu tertarik untuk berkomunikasi dengan orang? Biasanya karena aku ngelihat orangnya kayak asik nih, aku jadi pengen temenan. Atau misalnya posisinya aku ya di lingkungan baru tadi, kayak aku masuk kampus baru, masuk kelas baru, jadi kayak aku harus punya teman gitu. Tapi biasanya aku ngerasa tertarik buat berkomunikasi gitu karena ini sih, dia kelihatan asik aja, jadi aku kayak pengen berteman. Kita lanjut. Bagaimana memberi respon yang benar saat berkomunikasi menurut kamu? Menurut aku respon yang benar tuh karena apalagi kalau misalnya orang yang ngajak kita tuh excited, kita juga harus excited sih. Jadi kayak nggak harus yang excited menggebu-gebu gitu, tapi harus respon dengan baik aja. Terus harus kelihatan juga kalau kita tertarik sama mereka, jadi mereka juga ngerasa nyaman sama kita. Nah, kadang konflik-konflik komunikasi itu ada ya. Bagaimana sih kamu mengetahui tanda-tanda jika konflik ini adalah konflik dalam komunikasi? Biasanya kalau kayak kadang kalau orang emosi itu kan kelihatan ya kalau dia lagi emosi. Kalau misalnya udah kelihatan emosinya gitu, itu aku tahu sih bakal ada konflik dalam komunikasinya gitu. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana sih perasaan kamu jika kamu tuh terlibat dalam konflik? Perasaan aku jujur pasti aku nggak tenang ya, karena aku orangnya kalau misalnya punya masalah tuh aku harus selesaiin di hari itu juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa diselesaikan hari itu, aku pasti minta maaf sih sama orangnya, walaupun bukan aku yang salah, tapi aku merasa kayak nggak ada salahnya untuk minta maaf gitu. Terus kalau misalnya kayak gitu, mungkin aku bakal sokapin ulang sih. Jadi kayak aku nggak mau canggung aja kalau misalnya habis ada konflik kayak gitu. Oke, kita udah selesai. Terima kasih sudah membantu saya dalam tugas metode wawancara plus praktikum saya kali ini. Jika saya ada salah, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.